Masuk ke materi utama tentang SIGRO. Ini SIGRO ini sebenarnya pupuk apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah pupuk SIGRO ya. Narasinya adalah hara makro dan mikro campuran. Kemudian pupuk tabur serbaguna. Nah, ciri pupuk yang baik itu adalah ciri pupuk yang bagus bisa ditabur, bisa disemprot dan bisa lain-lain. Tapi ini dikhususkan, direkomendasikan untuk tanaman perkebunan ya, terutama kelapa sawit untuk meningkatkan TBS, tanaman buah segar kelapa sawit, juga bisa meningkatkan produktivitas tanaman berbuah tahunan perennial crop ya, ada durian, mangga, kemudian lengkeng ya, kemudian komoditas-komoditas perkebunan lainnya pun bisa menggunakan ini ya. Jadi legalitas ini PT ini adalah Jaya Alam Nusantara. Nah, ini adalah perusahaan yang memproduksi SIGRO tersebut ya. Ini adalah pupuk apa namanya? Definisinya adalah pupuk hara makro dan mikro campuran. Jadi sudah lengkap sebetulnya ya. Dan ini secara legalitas. Kemudian fungsi daripada SIGRO ini, Bapak Ibu semua, pertama bisa menambah dan meningkatkan unsur hara di dalam tanah. Menambah dan meningkatkan unsur hara dalam tanah. Setiap komoditas pertanian perkebunan kalau dipanen, ya itu mengandung 26 kandungan unsur hara dan mineral di dalamnya. Artinya, bermuaranya nutrisi yang ada pada tanah itu akan bermuara dalam biji, bumi, dan buah. Nah, sedangkan kemampuan petani hanya bisa mengembalikan tiga unsur hara saja. Tiga unsur hara yang berupa NPK, jelas yang lain-lainnya unsur hara mikro dan mineralnya tidak diberikan, maka setiap tahunnya akan mengalami yang namanya soil nutrient depletion tadi atau menyusutnya unsur dalam tanah. Sehingga terjadilah yang disebut dengan soil degradation. Kalau itu sudah terjadi, maka produktivitas tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan di kemudian hari tidak akan lagi seperti yang pertama. Maka dibutuhkanlah pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang jauh lebih lengkap. Nah, ini salah satunya fungsi SIGRO inilah bisa menambah dan meningkatkan unsur hara dalam tanah karena mengandung unsur hara yang cukup lengkap. Kemudian memecah koloni pada tanah. Nah, ini apa definisi koloni pada tanah? Sehingga pupuk mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu semua, yang namanya tanah ini ada ikatan-ikatannya, ada agregatnya. Definisinya adalah afinitas atau daya ikat mengikat tanah. Nah, bagi tanah-tanah yang sudah tercemar yang namanya pupuk kimia organik yang diaplikasikan secara tidak bijaksana, nah itu bisa dipecah dengan penggunaan SIGRO ini. Karena di SIGRO ini sudah mengandung nutrisi cukup lengkap, salah satunya mengandung asam humat atau asam humus. Nah, humic acid ini mampu memecah, mampu mengurai berbagai bahan-bahan yang bersifat tadi yang menjadi residu, kemudian misalkan unsur aluminium dan ferum mengikat unsur fosfor. Jelas fosfor ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi kalau logam-logam berat sudah mengikat unsur-unsur utama pada di tanah, maka tanaman tidak bisa memanfaatkan nutrisi tersebut. Maka dibutuhkanlah teknologi yang tepat, yaitu teknologi humic acid asam humat yang ada pada produk ini. Kemudian mengubah zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman. Jadi banyak Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pemupukan untuk sawit itu 8 sampai 12, 8 sampai 15 kilo per pohon per tahun. Nah, maka yang jadi masalah ya, 8 sampai 15 kilogram itu apakah semuanya efektif diserap oleh tanaman? Kalau memang betul diserap, nah berapa yang diserap? Berapa yang menjadi residu dan berapa yang menguap? Apalagi unsur nitrogen. Nah, maka berbagai macam yang namanya zat-zat yang ada di dalam tanah yang tidak bisa terurai lagi dengan adanya teknologi SIGRO ini, maka tanaman ataupun tanah-tanah yang tadinya eh, agregatnya atau koloninya itu bisa dipecah dengan adanya aplikasi SIGRO ini. Dan memanfaatkan residu-residu kimia sintetis dari pupuk yang tadi tidak bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang terbaik untuk tanaman itu sendiri. Nah, itu salah satu fungsi dari SIGRO. Kemudian mengurai residu kimia sintetis pada tanah. Jadi Bapak dan Ibu semua, inilah sebuah teknologi ya. Nah, kemudian ada yang bilang, kok ada penambahan Pak dari harga dan lain-lain. Nanti kita hitung dulu ya. Nanti kita hitung. Jadi jangan menyimpulkan, kemudian kalau tanpa menghitung, tanpa menganalisa, akhirnya menyimpulkan yang tidak sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Maka Bapak dan Ibu, kalau ingin menguasai produk nilai SIGRO ini, diawali dari legalitas pahami dulu. Ya, kemudian nomor pendaftaran e-katalog serta kandungan hara yang direkomendasikan yang diberikan oleh produsen. Kemudian fungsinya pun kita pahami. Ya, nah ini fungsi-fungsi yang tadi disampaikan. Nah, kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu semua, ya.
Cara pengaplikasiannya, cara aplikasi dan interval pemupukan SeaGrow. Nah, cara aplikasi ini cukup mudah. Nah, aplikasinya dengan jarak 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon. Kemudian kita buat lubang saja untuk menabur ya, memendam 50 cm, 50 gram ya, 50 gram atau sekitar 1 sendok takar per lubang. Kemudian dibikin dua titik ya, kiri dan kanan. Nah, itu cara pengaplikasiannya. Kemudian interval pemupukan tetap ini 3 bulan sekali, hampir sama dengan produk BSR dan fotosintesa. Semua mitra PTBS yang mau menggunakan produk SeaGrow ini harus menghitung atau menanyakan kepada pemilik kebun sawit tersebut, ini jenis sawit jenis varietas apa, ya. Kemudian hitung populasinya, ya, hitung populasinya pohon kelapa sawit ini untuk dalam luasan 1 hektar. Nah, ya, jadi di bawah 4 tahun itu namanya tanaman belum menghasilkan atau yang sering kita sebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan di bawah 4 tahun. Nah, di sini ada lagi istilah TM1, TM2, TM3, dan TM4. TM apa? Tanaman menghasilkan. Satu, kita kelompokkan umur 5 sampai 8 tahun TM1, umur 8 sampai 12 tahun TM2, umur 12 sampai 18 tahun TM3, umur 18 sampai 25 tahun TM4. Nah, kemudian dosis aplikasi SeaGrow berdasarkan stadia umur tanaman. Ini penting diketahui dulu ya. Tanaman belum menghasilkan atau TBM umur di bawah 4 tahun, kita bisa memberikan dosisnya 1 sendok takar. Nah, 1 sendok takar di sini ada gambarnya Bapak Ibu semua ya. Di bagian bawah tuh ada tangan sedang memegang sendok takar. Tanaman belum menghasilkan umur di bawah 4 tahun, dosisnya 1 sendok takar setara dengan 50 gram. Kemudian TM1 umur 5 sampai 8 tahun, dosisnya sesuai rekomendasi daripada e-katalog dan daripada produsen, dosisnya itu adalah 2 sendok takar atau setara dengan 100 gram per pohon. Ya, 2 sendok takar atau 100 gram per pohon. Nah, kemudian umur 8 sampai 12 tahun, ini pun dosisnya berbeda dengan yang umur 5 sampai 8 tahun. Dosisnya 3 sendok takar 150 gram per pohon. Kemudian TM3 umur 12 sampai 18 tahun, dosisnya 4 sendok takar setara dengan 200 gram per pohon. Umurnya misalkan 22 tahun, berarti masuk ke TM4. Nah, dosisnya sampai 250 gram atau setara dengan dosisnya 5 sendok takar. Satu pot isinya 2 kilogram. Nah, kalau ada pertanyaan ini bisa berapa pohon? Tergantung tadi stadianya. Bisa 8 sampai 20 pohon, tergantung tadi stadianya. Nah, ini kita ambil stadia yang umurnya TM1 umur 5 sampai 8 tahun. Aplikasi pertama 100 gram per pohon atau 2 sendok takar, kita aplikasikan kiri dan kanannya ya 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon. Kita buat lubang menggunakan 1 cangkul saja, kemudian tabur, itu dikali 20 pohon setara 12 kg SeaGrow. 1 tahun 4 kali aplikasi, maka aplikasi kedua, ketiga, dan keempat masih tetap membutuhkan 12 kg SeaGrow dikali 4 aplikasi, maka dibutuhkan 48 kg ya, atau 24 pot setara dengan 4 dus. Jumlah populasi 120 pohon per hektar. Stadia umur tanaman TM1 umur 5 sampai 8 tahun, interval aplikasi 3 bulan sekali, maka dibutuhkan SeaGrow-nya setara 48 kg atau 24 pot setara 4 dus atau per hektar per tahun ya, untuk kebutuhannya. Kemudian yang TM2 dibutuhkan 72 kg atau setara dengan 36 pot ya, setara 7 dus per hektar per tahun. Kemudian satu lagi, kebutuhan secara produksi SeaGrow yang TM3 ini dibutuhkan 96 ya, 96 kg atau setara dengan 48 pos setara dengan 8 dus atau 8 karton per hektar per tahun. Nah, kemudian yang T4 di jumlah kebutuhan SeaGrow-nya 120 gram atau setara dengan 60 pos setara dengan 10 dus atau 10 karton per hektar per tahun. Produk ini tidak akan tercantum di web resminya PTBS karena bisa didapatkan melalui sistem penukaran karena memang produk ini ya dikhususkan kita memanfaatkan e-katalognya ketika ada beberapa perusahaan yang menggunakan e-katalog. Tapi kalaupun ingin ada efisiensi, maka masukkanlah sistem perhitungan ketika setiap pemilik kebun sawit bisa join di PTBS, nah situ ada efisiensi biaya. Jadi bisa dihitung Bapak Ibu semua ya. Kalau misalkan kita mau menghitung kebutuhan 72 kg untuk TM2 ini ya, atau setara dengan 36 pos dikali 250.000, nanti akan
tidak akan jauh beda dengan ini. Tapi yang hitungan TM3 dan TM4, karena ini membutuhkan sigro dalam jumlah besar, maka di sini kalau saya menghitung ya, di sini harga first order 2.850.000 ya, setara dengan 16 PV. Nah, ini dijoinkan basicnya di 2.850.000 saja. Supaya bisa mendapatkan 16 PV. Kemudian harga repeat ordernya kita 2.800.000 ya, secara 32 PV. Kemudian dihitung-hitung ini nanti akan mendapatkan ya 48 PV ini, maka ada biaya tambahan 48 PV dikali 100.000 karena ada untuk produk Sigro ini ada penambahan 100.000 per PV-nya. Maka di sini dihitung-hitung 2.850.000 basic, kemudian 2.800.000 untuk harga repeat order 32 PV, kemudian dikali 100.000 dikali 48 PV, maka dibutuhkan 10.450.000. Nah, ini kalau kita hitung Bapak Ibu semua, 10.450.000 ya, 10.450.000 ya dibagi 120 pohon, 87.000 tetap masih murah dibanding tadi petani sawit yang menyampaikan kepada kita mulai dari 97.000 sampai 225.000 per pohon per tahun. Ini hanya 10.450.000 dibagi 120 pohon hanya 87.083 rupiah saja, tetap murah. Nah, sekarang kalau dihargakan harga e-katalog, karena tetap mau menggunakan e-katalog ya silahkan. Nah, kita hitung kebutuhannya ini kan sudah diketahui ya, 48 pouch. 48 pouch ya dikali 250, 12 juta. Ini saya hitung. Ya, kan di sini ada efisiensi bisa sampai 1.600.000-an ya. Ada efisiensinya. Jadi itu pilihan silakan. Jadi Bapak dan Ibu mau menggunakan e-katalog boleh silakan gitu kan. Tapi kalau masuk ke TM3 dan TM4 itu selisihnya 1.600.000 ini tadi ya sampai 2 jutaan ya. Nah, ini sudah kita hitung tadi ya. Ini yang ketika mitra PTBS mau mempromosikan produk Sigro menggunakan sistem yang ada di PTBS ini jauh lebih murah. Mohon maaf 60 kilo ya. Saya ulang lagi, mohon maaf. 60 kilo atau setara 60 pos dikali 250, 15 juta, mohon maaf bukan 30 juta. Ya. Jadi di sini ada selisih sampai 3 juta. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan harus menguasai keilmuan ini. Ya, saya ulangi lagi, mohon maaf ya. Jadi saya tadi salah menghitung. Jadi kalau di harga e-katalog 250.000 dikali 60 kilogram itu 15 juta. Nah, yang menggunakan sistem di PTBS bisa 12.100.000. Nah, misalkan kita mau mengaplikasikan durian sudah masuk ke umur baru belajar berbuah di umur 5 tahun sampai kisaran 8 tahun. Nah, kita berikan 1 gram, mohon maaf, 2 sendok takar setara dengan 100 gram. Ya, dibikin 2 titik boleh silakan, cuman kita harus siapkan juga penyiraman. Itu bedanya. Nah, kemudian keberhasilan Sigro ini, karena memang kalau kita kaji ya, di sini tidak dicantumkan semua mengenai kandungan-kandungan yang ada. Yang jelas di sini mengandung kalium yang cukup tinggi, kemudian mengandung fitohormon berupa gibralin untuk memacu pembungaan di luar musim. Nah, ini yang ada pada produk Sigro. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengaplikasikan produk base farming di musim penghujan, rata-rata itu arahnya tetap direspon tanaman, tapi arahnya hanya sebatas vegetatif saja. Vegetatif itu pertumbuhan yang lebih mengarah kepada perbanyakan daun, tunas, ya, pembesaran batang, akar, dan itu ke arah vegetatif. Arah generatif biasanya ke munculnya bunga dan pengisian atau jadi pentil dan pengisian buah, itu ke arah generatif. Kunci keberhasilan aplikasi Sigro ini, kalau kita aplikasikan di apa namanya di komoditas tanaman berbuah tahunan untuk hortikulturanya ya, durian, manggis, mangga, rambutan, lengkeng dan lain-lain. Kalau ingin ada keberhasilan, kita harus ketahui dulu musim yang ada di daerah tropis ini. Nah, di musim penghujan, kalau kita mengaplikasikan produk base farming, itu arahnya pasti akan ke vegetatif. Bukan tidak direspon, bukan tidak mau mengeluarkan bunga, tapi memang curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan pencucian hara sehingga tanaman akan dipacu untuk mengarah kepada pertumbuhan vegetatif. Bahkan di bulan Juni ini pun sudah ada daerah-daerah yang sudah mulai kekeringan. Itu berbeda-beda ya. Nah, ketika kita mengaplikasikan di bulan Juli, kita katakan awal daripada musim kemarau atau akhir daripada musim penghujan, kemudian kita pendam untuk tanaman berbuah tahunan, kita tetap penyiraman rutin, maka setelah itu
selama 1 bulan ke depan tidak ada hujan, maka sudah dipastikan 3 sampai 4 pekan ke depan itu bunga akan muncul semua. Kenapa? Karena syarat munculnya bunga untuk tanaman berbuah tahunan jenis difotio, syarat munculnya bunga, dia terpacu dengan adanya unsur kalium tinggi. Yang kedua, bisa terpacu karena terjadi water stressing. Nah, Bapak dan Ibu semua, sering saya sampaikan tentang teori water stressing ini. Kenapa Thailand bisa panen durian dalam 1 tahun bisa 2 kali gitu kan? Rata-rata kan 1 tahun sekali. Karena di Thailand itu ada teknologi teknologi water stressing. Water stressing itu meskipun di sana masuk daerah tropis juga, ketika hujan itu yang namanya piringan itu ditutup menggunakan plastik. Sehingga ketika hujan deras, ini tanaman merasa ini bukan musim hujan, musim kemarau karena tanah pun bisa pecah-pecah. Nah, ketika tanah pecah-pecah, kita aplikasikan salah satu untuk proses pembungaan atau tumbuhan luar musim yang disebut off season itu dengan menggunakan kalium tinggi. Kalau kimia sintetis kan biasanya menggunakan kalium nitrat ya, NO3, kemudian MKP ya, kemudian ada lagi unsur KCl dan lain-lain ya, pupuk KCl itu untuk memacu pembungaan di luar musim.